Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan demikian banyak nikmat yang luar biasa kepada kita. Wabil khusus kita bisa melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, cicit kita. Dan pada subuh ini saya diberikan pertanyaan yang saya pikir saya terangkan secara umum supaya bisa jadi hazanah bagi sebagian kita. Tentu bagi yang lain mungkin sudah dipahami dengan sangat mendalam. Jamaah subuh yang Allah muliakan, karena ngaji kita sejak Januari, tadinya target saya selesai di akhir tahun, tapi ternyata di pertengahan sudah selesai. Kita akan ngaji tentang spiritual journey to Allah, perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif tasawuf. 7 stasiun sudah kita bahas satu demi satu, dan sekarang menyisakan stasiun terakhir, mahkomat, terminal terakhir, yaitu ridho, yang targetnya kalau dijelaskan secara ideal, ridho itu adalah satu kondisi di mana kita bisa menerima apapun yang Allah berikan pada kita, kenyamanan maupun ketidaknyamanan, tanpa merasa berat, dengan lapang dada dan lain sebagainya. Kondisi ideal itu digambarkan dalam ayat surat Al-Bayyinah, di mana Allah menegaskan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah yang akan menjadi nikmat terbesar bagi orang-orang yang tunduk kepada Tuhannya. Tapi kemudian pertanyaannya berkembang. Salah satu pertanyaan yang mungkin jadi menjelaskan di awal adalah sebetulnya apa itu tasawuf? Karena pembahasan kita ini kan perspektifnya tasawuf. Saya menjelaskan ini dengan mengajak kita untuk tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 151, khusus tentang tasawuf. Jamaah subuh yang Allah muliakan, sepengetahuan saya tasawuf itu tidak ada dalam literatur bahasa Arab klasik. Jadi dalam Quran itu tidak ditemukan kata tasawuf dengan berbagai variannya. Kata sufi, tasawwafa, ya tasawwafu, kemudian tasfiyah dan lain sebagainya tidak ditemukan. Menurut literatur yang saya baca, memang bukan berasal dari bahasa Arab. Padanannya yang kemudian ditemukan atau berasal rujukan dari bahasa Arab, yaitu zaka, yazki, tazkiyah, dianggap sebagai padanannya. Dan karena bukan berasal dari sumber bahasa Arab aslinya secara klasik, maka kemudian maknanya juga bisa berbeda-beda di kalangan para ulama, termasuk di kalangan para ulama ahli bahasa. Saya ingin menjelaskannya dengan mengajak kita untuk tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Mari kita lihat, ini rujukan para ulama tasawuf. Ada beberapa ayat yang menjadi rujukan para ulama tasawuf ketika menjelaskan tentang tasawuf, ketika menjelaskan tentang sufi dan berbagai varian kata-kata di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Seperti kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri, yang ditugaskan diutus pada kalian itu yatslu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat kami, baik ayat yang qauliyah seperti Al-Quran atau dalam hadis qudsi, maupun ayat kauniyah seperti yang disaksikan dalam kehidupan di alam semesta. Kemudian yang kedua tugasnya wa yuzakkikum. Saya gunakan warna yang berbeda. Wa yuzakkikum. Tugas Rasul juga diutus pada kalian untuk yuzakkikum, membersihkan jiwa kalian. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, juga mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Secara umum diterjemahkannya Alkitab itu Al-Quran, Al-hikmah itu sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi tugas para nabi tidak cuma sebagai mubaligh yang tabligh menyampaikan, tapi juga tugasnya menjadi pendidik yang membimbing, menemani untuk melakukan 4 hal ini, yaitu membacakan ayat-ayatnya, menjelaskan ayat-ayatnya. Yang lebih berat dari itu adalah mengajak untuk membersihkan jiwa. Karena itu para nabi itu orang-orang yang bersih jiwanya, yang tercermin dari 3 hal. Kebersihan jiwa itu nanti akan terpancar menjadi 3 bentuk. Yang pertama bersih pikirannya, yang kedua bersih hatinya, kata-katanya jadi bersih dan sebagainya, yang ketiga jadi bersih perilakunya. Jadi kebersihan jiwa yang dibawa oleh para nabi itu akan memancar dalam 3 hal tadi. Idealnya jamaah sekalian yang Allah muliakan, para pengikut nabi, para ulama, para ajengan, para ustadz kita semua adalah orang-orang yang juga dengan serius berupaya membersihkan jiwa. Karena itu menjadi rada aneh kalau ada orang yang akrab dengan nilai-nilai kebersihan jiwa, ngajinya luar biasa, tapi tidak menunjukkan perilaku yang serius untuk membersihkan diri. Kata-katanya tidak terjaga, perilakunya jauh dari mulia, dan lain sebagainya. Nah, gambaran ini disebut dalam bahasa Arab secara syariat disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu adalah pancaran dari kebersihan jiwa yang menjadi sumber dari risalah Nabi SAW. Ini rujukannya. Dari kata yuzakkikum itulah kemudian para ulama tasawuf menggunakannya sebagai panduan padanan. Jadi tasawuf itu bertumpu pada kata zaka, yuzaki, tazkiyah. Zaka itu nanti dalam praktek jadi zakat. Zakat itu kan membersihkan. Karena itu kenapa dalam syariat tidak boleh orang tua menerima zakat anaknya dan tidak boleh anak menerima zakat orang tuanya? Karena kotoran yang dikeluarkan supaya jadi bersih. Jadi kalau ngasih ke orang tua haram tuh zakat itu. Ngasih ke anak juga diharamkan zakat secara fikih. Karena itu kan kotoran yang dikeluarkan supaya bersih. Demikian juga nanti ketemu dengan istilah tasawuf. Yang kedua, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ayat-ayat yang sering dirujuk itu dimuat dalam Quran surat Syam, surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha
man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, potensi keburukan, wa taqwaha, dan potensi ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah siapa yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi tasawuf adalah upaya untuk membuat potensi kebersihan jiwa yang inherent melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala itu makin berkembang. Karena kalau tidak dikembangkan, maka yang mungkin akan berkembang itu adalah potensi fujur, potensi keburukan. Karena itu setiap kita pasti pernah melakukan keburukan. Kenapa pasti? Karena melekat potensi itu di kita. Dalam kisah biografi Nabi SAW yang diceritakan oleh beliau lewat hadis tentang masa kecilnya, itu kan anak-anak muda, anak remaja di Makkah itu secara umum akrab dengan maksiat, minum khamar, zina, judi, dan lain sebagainya, nonton hal-hal buruk digelar dan lain sebagainya. Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah janjian dengan kawan-kawannya, ya kalau kita barangkali nonton lah, mau nonton, janjian karena beliau menggembalakan domba dan sebagainya, janjian di satu tempat, dan kemudian ketika dia nunggu teman-temannya datang, ketiduran sampai kemudian tidak jadi karena subuh kemudian menjelang. Sehingga kata beliau, Allah menjagaku dari perbuatan maksiat sejak kecil. Beliau adalah sosok yang sangat langka, sosok sangat bersih. Saya banyak punya kawan yang jadi pendakwah, bahkan jadi ulama-ulama lumayan dengan kompetensi yang lumayan sebagai ulama, yang masa kelamnya adalah pelaku maksiat dan lain sebagainya. Sangat memungkinkan karena tidak ada lagi sosok seperti Nabi yang sejak kecil bersih dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, lewat tasawuf itu para ulama tasawuf mencoba mengembangkan metode untuk mendapatkan apa yang Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Karena itulah tasawuf itu metode ilmu yang memang menjadi spesifik sebagai sains gitu. Kalau dalam bahasa pengetahuan dia bukan knowledge tapi sebagai sains yang sudah memang pengetahuan yang sudah disusun sedemikian sistematis untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam upaya membersihkan jiwa. Bukan membersihkan diri, tapi membersihkan jiwa. Dari dua rujukan inilah kemudian saya ingin menjelaskan makna atau istilah penting dalam tasawuf. Sudah saya jelaskan satu-satu di atas, tinggal kita perdalam. Safa itu sekali lagi bukan berasal dari bahasa Arab, tapi kata dasar yang menyebutkan tasawuf itu dari kata sofa. Sofa itu adalah proses menyaring hal-hal yang belum bersih jadi bersih. Kayak saya membayangkannya seperti minyak gitu ya, yang diciduk begitu kemudian untuk dipindahkan dan digunakan itu disaring dari mungkin kotoran, dari kerikil dan lain sebagainya. Pakai saringan, alat saringannya yang demikian ketat dan lain sebagainya, sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak yang bersih. Kalau di aktivitas ibu-ibu di rumah itu orang Sunda menyebutnya napi beas. Beras itu sebelum ditanak lewat proses penyaringan, ditapi,
Dan yang jatuh itu biasanya adalah yang kotorannya dan lain sebagainya. Sofa juga sekaligus oleh Allah dijadikan nama bukit, tempat bapak-bapak kita melakukan proses sa'i dari Sofa ke Marwah. Makna Sofa itu untuk bukit itu adalah kalau tempat ya, tempat di mana pikiran-pikiran kotor itu harusnya disaring jadi bersih. Jadi ketika Bunda Hajar melakukan proses sa'i itu dalam kegelisahan yang luar biasa karena anaknya yang kehausan, dia juga kehausan, sementara perbekalan air habis. Setelah sekian hari ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, bekalnya habis, terutama bekal air. Padahal tempat tinggalnya itu adalah gurun, gunung, bukit-bukit yang tandus tanpa ada air. Nah itu beliau kan lari 7 kali dari Sofa ke Marwah. Ketika lari itu karena beliau istri seorang nabi, perempuan pilihan, dalam benaknya muncul banyak kekhawatiran. Jangan-jangan anaknya akan mati, itulah. Jangan-jangan sayanya akan mati, kekurangan air. Tapi pikiran itu kemudian disaring supaya tidak muncul dalam keluhan, dalam ucapan. Disaring, diseleksi supaya tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana beliau bolak-balik itu tempat awalnya disebut dengan Sofa, tempat menyaring pikiran-pikiran kotor menjadi bersih. Sementara Marwah itu, Marwah ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Jangan sampai kehilangan Marwah. Marwah itu apa ya? Kehormatan. Dalam bahasa Indonesia itu kehormatan. Muru'ah bahasa Arab. Terkenal nih istilahnya. Kalau Anda ketemu imam-imam, para pengajar di Masjidil Haram itu kan biasanya pakai yang hitam itu. Saya lupa istilahnya. Jadi si sorban itu kemudian diikat dengan tali yang hitam bulat itu. Itu yang membedakan mereka dengan orang-orang Arab kebanyakan itu adalah tadi ikatan itu. Dan katanya kalau tidak pakai itu, para pengajar di Masjidil Haram itu mereka menyebutnya gair muru'ah atau bidunil muru'ah. Tidak ada kehormatannya. Jadi kalau saya pakai kopiah gitu di pesantren itu membedakan santri dengan tidak. Lamun teu make kopiah mamanya itu sopan gitu. Padahal sebetulnya pakai kopiah atau tidak membatalkan sholat, tidak berpengaruh pada sah tidaknya sholat. Tapi menggunakan tutup kepala, menggunakan kopiah, gunakan peci. Kalau para imam di Masjidil Haram itu gunakan sorban yang diikat, itu mereka menyebutkan kalau nggak pakai gini itu gair muru'ah, tidak ada kehormatannya. Nah, dari Sofa pikiran yang bersih tadi lari orang ke Marwah untuk lebih terhormat. Karena itu setiap kali kita berangkat ke sana, setiap kali umroh, setiap kali sa'i, kita sebetulnya sedang berupaya untuk membersihkan pikiran yang kotor-kotornya, terutama suudzon, wabil khusus pada Allah Subhanahu wa taala itu kita ikhtiarkan, kita hilangkan supaya kemudian kita diangkat kehormatan kita. Itu Sofa. Dari kata Sofa inilah kemudian alatnya, saringannya disebut tasfiyah. Saringan untuk memperoleh yang baik. Jadi alat. Karena itulah kemudian tasawuf dari kata tasfiyah ini, tasawuf itu ya tadi metode, alat yang digunakan supaya orang bisa terus-menerus memiliki awareness gitu ya. Gimana caranya membersihkan pikiran, membersihkan jiwa yang ujung-ujungnya tadi jadi terpancar pada apa yang disebut dengan akhlak. Karenanya tidak dibimbing, tidak bisa sendirian, tidak bisa otodidak. Karena tasawuf itu metode. Seperti sering saya sebutkan, kalau kita ingin belajar mengendarai mobil dengan baik, ya belajar sama supir yang terampil. Kalau belajarnya sama orang yang jarang-jarang pakai mobil, ya nggak akan terampil. Demikian juga dalam urusan tasawuf ini, belajarlah pada orang-orang yang memang sudah memiliki kompetensi
bagaimana membersihkan jiwanya dengan metode yang ada. Ini sekali lagi bukan istilah Arab asalnya. Karena itu orang yang ikhtiar serius, nampak sedang membersihkan dirinya, disebut dengan sufi. Dulu sebutan ini, pada masa awal, pasca Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Jadi pasca Khulafaur Rasyidin istilahnya muncul dengan gejolak politik luar biasa. Masa setelah Khulafaur Rasyidin itu kan fitnah besar. Terus-terusan setiap zaman tuh perang, saling bunuh, hancur-hancuran. Jadi kalau bapak-bapak membaca tentang kehilafahan, khilafah Umayyah pasca Nabi, pasca Khulafaur Rasyidin, nanti dibabad habis oleh khilafah Abbasiyah. 6.000 itu korbannya. Kalau baca Tarikhul Khulafa itu miris. Ini orang yang sholat, yang ngaji, yang puasa, saling membantai. 6.000 Pak. Khilafah Abbasiyah itu berdiri dengan 6.000 korban yang disembelih, mengalir darah itu. Nanti demikian juga khilafah yang kemudian berkembang selanjutnya sampai dengan khilafahan terakhir, khilafahan Utsmani di Turki dan sebagainya. Orang-orang yang memisahkan diri dari huru-hara politik seperti ini, mereka menyepi. Mereka menggunakan pakaian yang sangat sederhana, saat itu sangat sederhana, yaitu kulit domba yang kemudian disamak oleh mereka dan digunakan sebagai baju untuk menahan mereka dari dingin malam ketika mereka melakukan aktivitas. Kulit domba yang dipakaikan itu disebut dengan suf. Karena itu sebutannya disebut sufi. Orang-orang yang sederhana menggunakan baju sekedar dari kulit domba, enggak dihias-hias kayak jaket kulit begitu, tapi dipakaikan saja dan sebagainya. Sebutannya sufi. Sebutan sufi itu awalnya adalah julukan untuk orang-orang yang penampilannya sangat sederhana, memisahkan diri dari huru-hara dalam kehidupan, tidak berebut jabatan, tidak berebut harta dan lain sebagainya. Makanya mereka disebut sufi. Sekarang berkembang sufi itu seolah-olah orang menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu dan lain sebagainya, untuk kemudian tampil aneh-aneh dan lain sebagainya. Karena ada yang sempat nanya ke saya, ini kan pertanyaan, apakah orang yang aneh-aneh tampilannya, kemudian kadang-kadang tidak nampak mandi dan lain sebagainya, sufi? Kalau lihat dari ini, enggak, dari penjelasan ini, hasilnya itu disebut dengan, produknya itu disebut dengan sofia. Jadi hasil saringan itu tadi orang yang jaga lisan, jaga hati, jaga perilaku. Saya kemudian menyimpulkannya seperti di atas itu. Sufi adalah orang-orang yang mampu menyaring hal-hal buruk menjadi bersih lewat tasfiyah, lewat aktivitas yang kita sekarang mengenalnya tasawuf, yang sumbernya adalah syariat. Syari itu kan bahasa Arab itu jalan besar Pak. Syari itu semua kendaraan bisa masuk, jalan kaki, sepeda, motor, mobil, truk, itu syari, jalan besar. Syariat itu adalah jalan besar yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Aspek ritual, ubudiyah, aspek non ritual, ibadah ghair mahdoh, muamalah dan lain sebagainya diatur. Khusus kemudian untuk mengetahui cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki jiwa, membersihkan jiwa, maka caranya disebut dengan thariqah. Thariqah itu jalan kecil. Kayak depan masjid ini disebutnya thariq. Artinya truk besar nggak bisa masuk, terbatas, tonasenya juga terbatas. Thariq itu adalah jalan, metode untuk memahami syariat. Karena itu tasawuf itu basisnya harus syariat. Kalau syariat pasti dia basisnya itu ubudiyah. Tidak mungkin meninggalkan sholat, tidak mungkin meninggalkan puasa, tidak mungkin meninggalkan toharoh, bersuci dan lain sebagainya.
Karena ada beberapa komunitas tertentu yang menyebut mengklaim dirinya akrab dengan tasawuf tapi jauh dari syariat. Tara sholat misalkan, tara puasa, apalagi ya hal-hal yang cara syar'i. Padahal kalau melihat penjelasan ini pasti tidak berbasis syariat itu bukan tasawuf. Itu mah tasawufan atau sufi-sufian dan sebagainya. Bukan tasawuf yang sejati. Karena dengan syariat lewat thariqah tadi, lewat tarekat tadi, mengetahui metodenya bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tahapan-tahapannya dan lain sebagainya, orang jadi punya pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan mendalam itu dalam bahasa agama disebut ma'rifat. Ma'rifat itu dari kata arafah. Arafah itu ketemu kita di sana. Di Makkah itu ada padang yang sangat luas. Ketika kemudian orang-orang bisa saling mengenal dirinya sendiri dengan orang-orang sekitarnya bahwa mereka sedang bersama-sama mendekatkan diri pada Allah. Disebut padangnya padang Arafah. Tempat di mana kita mengenal diri sekaligus juga mengenal Allah. Kan aktivitas di Arafah itu cuma satu. Namanya wukuf, diam. Nah, proses orang untuk mengenal Allah itu kadang-kadang lewat proses dalam tanda kutip wukuf supaya kemudian bisa ma'rifat. Karena itu disebut ma'rifatullah. Ma'rifat itu ya mengenal Allah lebih mendalam. Karena mendalam maka dia lebih intens dibandingkan yang lain. Lebih intens dalam berzikir, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam beraktivitas yang seluruh aktivitasnya itu bermuara pada satu hal. Upaya serius untuk melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Yang tadi disebut dalam Quran surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang sungguh-sungguh serius membersihkan jiwanya. Karena jiwa kita sekali lagi bisa demikian kotor. Bisa sangat kotor dan lain sebagainya. Dengan kesadaran bahwa jiwa kita itu bisa kotor, maka kita membersihkan jiwa kita. Kalau membersihkan badan relatif mudah dipahami, tinggal mandi saja. Gunakan berbagai perangkat yang bisa lebih optimal ketika membersihkan diri kita. Gunakan sabun, gunakan sampo dan lain sebagainya. Tapi ketika membersihkan jiwa, kadang-kadang orang yang nampak bersih sehari-hari belum tentu dia bisa membersihkan jiwanya. Saya kemarin Jumatan di kampung, si khatibnya itu ketua MUI di tempat kami beraktivitas. Ceramahnya bagus sekali menurut saya yang mendengarkan. Karena dia cerita tentang bahwa betapa banyak orang-orang yang seharusnya bersih jiwanya karena sudah disebut menjadi tokoh, jadi panutan, jadi pemimpin, tapi justru tidak serius, tidak sungguh-sungguh membersihkan jiwanya. Justru ketika sendirian orang-orang seperti itu, ketika sepi, jauh dari keramaian, dia akrab dengan hal-hal yang akrab dengan maksiat. Kadang-kadang seringkali jamaah subuh yang Allah muliakan, muncul pikiran-pikiran kotor dalam benak kita. Muncul juga niat-niat tidak baik dalam hati kita. Karena itulah kemudian upaya seseorang membersihkan jiwanya itu adalah upaya yang sistematis, terus-menerus, seperti belajar formal dari tahap demi tahapnya jelas, dari SD ke SMP ke SMA terus dan lain sebagainya. Demikian juga upaya kita membersihkan jiwanya. Biasanya kemudian beberapa orang yang demikian serius, intens membersihkan jiwanya, oleh Allah kemudian diberikan anugerah. Anugerahnya disebut dalam bahasa agama disebutnya karomah. Kalau kepada para nabi disebutnya mukjizat. Kalau kepada para aulia, kepada orang-orang yang intens memperbaiki dirinya supaya dekat dengan Allah, disebutnya karomah.
Dan karomah ini tidak bisa dijual belikan. Karena ada orang isi hayam ngapung, sok puasaan bayar sekian juta, bisa jalan di atas air misalkan. Bisa, kalau menyebut karomah, saya nonton berkali-kali video yang dikirimkan kawan-kawan saya di YouTube. Ada beberapa habib terkenal misalkan yang jualan air, jualan apa, ini karomah, ini air karomah. Tidak bisa karomah diperjualbelikan. Dari mana nggak bisa? Dari literatur yang saya baca tentang tasawuf. Kalau yang perjualbelikan bukan karomah, komoditas sebagai karomah itu nggak bisa perjualbelikan. Bisa ditransfer, dipindahkan keterampilan seperti itu. Nanti satu waktu saya jelaskan tentang manusia itu bisa bikin MOU, bisa membuat kerjasama dengan jin dalam surat jin. Dan dengan kerjasama itu ada beberapa persyaratan yang dengan persyaratan itu kalau dipenuhi, jin kemudian mengerahkan pasukannya untuk melindungi manusia. Dia bisa jadi kebal dengan bacokan dan sebagainya. Tapi itu bukan karomah. Karomah itu anugerah Allah karena orang dekat dengannya. Sehingga saya menyaksikan langsung dulu ada seorang kiai dari kampung yang berobat ke kota. Mobilnya diparkir di pinggir jalan, kemudian dia datang masuk ke klinik, nyebrang. Ketika nyebrang kemudian mobil ngebut nabrak dia. Itu sampai terjentang jatuh lebih dari 2 meter mungkin. Sampai orang teriak semua datang. Dan kemudian sempat dia tergeletak itu, hampir masuk selokan sebagian, dibangunkan sama tukang beca. Jadi saya ada sejak kecil itu, dibangunkan. Kemudian beliau baca ta'awudz, usap kakinya sendiri. Tidak naon lah terus. Sehat gitu. Sebagainya. Nah, sekarang saya memahaminya ya mungkin karomah itu seperti itu. Orang yang demikian luar biasa dekat pada Allah sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar terjadi kepadanya. Tapi sekali lagi, karomah tidak bisa diperjualbelikan. Bahkan tidak bisa ditransfer. Transfer budak gitu. Sebagainya. Tidak bisa karomah itu. Sekarang soalnya ada fenomena yang begitu, ada supi-supian, ada karomah-karomahan yang kemudian membuat sebagian orang memahami tasawuf dalam makna yang buruk. Padahal tasawuf itu metode ilmu untuk memahami bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban pertanyaan yang diajukan ke saya. Mudah-mudahan yang bertanya ini, karena ada yang bertanya, mudah-mudahan jadi paham dan jadi hasanah bagi kita semua. Oh, enggak. Tadinya nggak ada pertanyaan lagi karena sudah jawabannya. Monggo Pak, silakan. Sebentar saja. Jadi muatan-muatan yang di dalam ayat 151 ya. Ya. Assalamualaikum dan seterusnya itu pada akhirnya nanti akan berdampak kepada sikap Allah untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan peribadatan melalui pendekatan tasawuf. Karena di dalam ayat 152-nya disebutkan ya, fadhkuruni adzkurkum. Jadi memang diingat Allah itu bukan sekedar diingat kepada kita di dunia, tapi segala aspek yang berhubungan dengan peribadatan kita sampai di akhirat itu akan diingat. Itu. Saya jawab langsung. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini jawaban terakhir dari pertanyaan beliau. Ibadah itu dalam perspektif syariat itu ada 2. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah ritual, salat, zakat, puasa, umroh, haji, kurban. Ini ibadah ritual. Menurut mayoritas ulama, ibadah ritual ini hanya 10% dalam aktivitas ibadah. 90%-nya, sebagian besarnya adalah ibadah ghair mahdoh, bukan ibadah ritual. Bertetangga, bersuami istri, bekerja, kemudian berpolitik dan lain sebagainya itu ibadah ghair mahdoh. Ingat pada Allah, serius meniti jalan dengan pendekatan tasawuf itu. Targetnya tadi, bagaimana kita bisa membersihkan diri ketika melakukan 2 hal ini. Ketika ibadah mahdoh, ketika ibadah ghair mahdoh. Ada orang yang ibadah mahdoh, tahajud misalkan, malam-malam dan dia merasa paling bersih. Misalkan ya, kita bangun tadi malam.
kemudian sadar bahwa nggak ada orang bangun, muncul tuh godaan setan. Jika na orang ngumpul di permen tahajud ya, batur ma'awah ya Allah, memang abdi mah soleh pisan, kan begitu yang muncul. Hancur tuh ibadah mahdohnya. Ada juga orang yang nampak betul, seperti sekarang ini kan sedang sangat ramai orang menunjukkan kepada banyak orang, klaim bahwa dia orang baik, orang bersih, bersahabat, sehingga pilih saya, dukung saya orang baik, bersahabat, jadi seri, jadi nawarkan bantuan dan sebagainya. Itu ibadah doa mahdoh yang juga ditampilkan. Ya nggak apa-apa, silahkan setiap orang. Tapi yang jelas tasawuf adalah upaya sistematis untuk membuat ibadah kita yang dua tadi itu bisa dilakukan dengan kebersihan jiwa, bersih hatinya, bersih kata-katanya, bersih perilakunya dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang orang-orang yang melakukannya itu tidak harus tampilannya bersih, wangi dan lain sebagainya, tapi komitmen seriusnya itu. Karena itulah kemudian seperti beliau sampaikan di ayat selanjutnya itu, bapak akan ketemu fadhkuruni adzkurkum. Kamu zikir padaku, ingat aku, adzkurkum, aku pun akan ingat padamu. Jadi kalau mau diingat Allah, mau Allah zikir kepada kita, ya zikir kita bukan cuma salat, bukan cuma zakat, bukan cuma ngaji seperti ini. Zikir kita terutama tadi 90% aktivitas selain ritual. Apakah ketika berbisnis kita ingat bahwa Allah meminta pertanggungjawaban kita? Karena ada yang ketika sholatnya luar biasa lama, khusyuk, tapi ketika berbisnis curangnya juga luar biasa. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qauli hada, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.